Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa harapan serta doa semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Seandainya manusia mengetahui gambaran surga dengan mata kepala sendiri, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya, mengerjakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Akan tetapi berbeda dengan kenyataan, kita sebagai manusia tidak bisa melihat gambaran surga secara langsung dan hanya diberikan gambaran melalui penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan gambaran surga secara langsung kepada manusia? Ketahuilah, wahai saudaraku yang beriman, hal ini semata-mata adalah ujian, keyakinan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, bagi umat muslim yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis-hadis sahih yang meyakini bahwasanya akan ada balasan dari semua yang kita kerjakan semasa di dunia. Maka bisa dikatakan, sekalipun kita belum bisa melihat secara langsung, janganlah mengingkari akan hal tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak menjelaskan tentang keadaan surga dengan segala macam kenikmatannya dalam Al-Quran. Untuk bisa meraih surga yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, maka kita diwajibkan untuk menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebisa mungkin menjauhi larangannya. Akan tetapi ada beberapa golongan manusia yang selalu dirindukan oleh surga. Siapakah golongan orang-orang yang beruntung tersebut? Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Dengan membaca, memahami, serta mengamalkannya adalah sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala besar. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alan niyati yarjuna tijaratan lan tabura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa bagi orang yang gemar mengamalkan Al-Quran, sholat, dan bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata orang tersebut
akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketenangan dalam hatinya, akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat kelak, dan surga akan selalu merindukan orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, orang yang mampu menjaga lisannya. Sebagai manusia yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik atau bahkan menyakiti hati orang lain. Mungkin saudaraku pernah mendengar sebuah ungkapan, lidah lebih tajam daripada pedang. Ini menandakan bahwa kekuatan lidah sangatlah berbahaya jika tidak dijaga dan dikendalikan dengan baik karena hanya dengan lisan. Melalui ucapan inilah seseorang bisa menyebarkan kebohongan, menebarkan kebencian, bahkan sampai menfitnah, sehingga efek yang ditimbulkan adalah permusuhan, pertikaian, bahkan bisa saling membunuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim hendaknya selalu menjaga lisan kita dengan baik, dan orang-orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, maka insya Allah kita akan dirindukan oleh surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Surga merindukan semua umat muslim yang dermawan. Wujud dari kedermawaan seseorang bisa terlihat dari kebiasaan bersedekah untuk membantu serta meringankan penderitaan orang lain yang sedang kelaparan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapapun mukmin memberi makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya makanan dan buah-buahan surga." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk memberikan sedekah ataupun makanan tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa lihat dari tetangga sekitar terlebih dahulu. Apabila memang ada yang mengalami kesusahan hidup, maka jangan sungkan untuk membantunya, dan niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah surga akan merindukan orang yang mau ringan tangan membantu meringankan kesusahan orang lain. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-Nya ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka, terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak boleh memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya bagi kita umat muslim untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirindukan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian video yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa memetik hikmah di dalamnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi.
Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, itu adalah kesalahan dari diri saya pribadi. Dan jika ada kebenaran di dalam penyampaian, maka kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.